adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Sehat, semangat, sukacita. Nah, adik-adik, hari ini Kak Desi tidak sendirian. Kak Desi akan ditemani oleh Kak Tabita. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Yang akan mengiringi kita piano. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Desi mau mengajak adik-adik untuk bersama-sama bersaat teduh. Siapkan hati kalian untuk kita bersama-sama saat teduh. Selesai. Saat teduh sudah selesai, sekarang Kak Desi mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi bersama dari Kidung Ceria 296. Mampirlah dengar doaku. Kita akan memulai ibadah kita dan kita akan membawa ibadah kita ini dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan sudah bersama-sama mengumpulkan kami semua untuk beribadah. Kiranya Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga Tuhan ibadah hari ini kami bisa lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak kami nanti ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kakak mau ngajak adik-adik untuk bernyanyi, yaitu menyanyikan lagu firman Tuhan ada di hatiku. Yuk, Kak Tabita. Kita akan memulai mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi adik-adik Kak Desi mau menanya nih. Adik-adik punya omah dan opah kan di rumah? Punya opung atau punya kakek dan nenek nih di rumah. Ternyata dalam minggu ini omah, opung, opah, kakek dan nenek kita berulang tahun nih adik-adik di Pelkat PKLU. Nanti kakak-kakaknya akan menceritakan nih, kita dengerin ya. Dan kita panggil kakak-kakaknya. Kakak-kakak. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga adik-adik diberikan kesehatan dan damai sejahtera selalu dalam hati adik masing-masing. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus.
kembali lagi kami bersyukur di hadapan-Mu pada saat ini ya Tuhan, sehingga Engkau boleh memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Berkati kakak layan kami akan bercerita firman Tuhan, sehingga Tuhan boleh memimpin dia, boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Tuhan berkati kami setiap anak-anak layan, sehingga kami diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya. Kita akan membacanya bersama-sama. Kita membuka Alkitabnya dari Hosea pasal 6 ya. Adik-adik boleh membacanya dari Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama adik-adik. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengeri bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan adik-adik. Salam, selamat pagi adik-adik semua. Adik-adik, kita baru saja doa pembacaan Alkitab, dan pembacaan Alkitab kita baru saja dengar ya yang telah dibacakan oleh Kak Adi. Adik-adik, kakak mau tanya lagi nih. Tadi pembacaan firman Tuhan kita hari ini oleh Kak Adi terambil dari mana adik-adik? Oke, betul sekali. Dari Kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Nah adik-adik, kakak mau beritahu nih adik-adik, Hosea adalah seorang nabi. Nah, Hosea namanya berarti keselamatan. Jadi adik-adik, keselamatan itu hanya berasal dari Tuhan. Nah adik-adik, kenapa nih adik-adik Hosea ini harus mengatakan kepada bangsa Israel supaya mereka bertobat dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah? Karena bangsa Israel itu sudah melakukan dosa, yaitu mereka sudah mulai kurang percaya kepada Tuhan Allah, dan mereka mulai percaya kepada Allah-Allah yang lain, yaitu mereka mulai menyembah berhala. Nah adik-adik, jadi adik-adik, Hosea mau menekankan kepada bangsa Israel bahwa hanya kasih setia dan belas kasihan Allah yang dapat mendatangkan anugerah bagi bangsa Israel adik-adik. Tetapi adik-adik juga harus ingat bahwa kenapa nih Tuhan Allah mau menghukum bangsa Israel? Supaya mereka harus disiplin. Disiplin apa adik-adik? Disiplin harus tetap percaya kepada Tuhan Allah. Seharusnya bangsa Israel itu mereka tuh harus mengingat kembali bagaimana Tuhan Allah menyelamatkan nenek moyang mereka waktu di bangsa Mesir. Jadi di mana Tuhan Allah itu menyelamatkan bangsa Israel adik-adik. Seharusnya bangsa Israel itu mereka harus kembali mengingat bagaimana Tuhan Allah menyelamatkan nenek moyang mereka dari perbudakan bangsa Mesir. Nah adik-adik, cerita kita hari ini mau mengajarkan nih kepada adik-adik agar adik-adik juga harus tetap percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Caranya adik-adik, misalnya kalau adik-adik datang IMPA mengikuti kebaktian, mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakak layan, adik-adik juga harus melakukan nih, harus tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik juga harus berdoa dengan sungguh-sungguh adik-adik. Jadi
tidak saja hanya datang beribadah, tetapi di dalam kehidupan adik-adik juga adik-adik melakukan kehendak dari Tuhan, yaitu satu, harus menyayangi dan menghormati papa dan mama atau opa dan oma. Nah, adik-adik, pada hari ini juga kita merayakan hari ulang tahun PKLU, yaitu pelayanan kategori lanjut usia bagi opa dan oma. Jadi adik-adik juga harus menyayangi opa dan oma, ya adik-adik. Nah, di situ mungkin adik-adik juga bisa bercerita dengan opa dan oma bagaimana pengalaman opa dan oma pada saat masa muda. Pasti mereka tetap percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan bagi opa dan oma. Jadi adik-adik juga jangan lupa berdoa untuk opa dan oma ya. Nah, adik-adik, begitu juga adik-adik di sekolah nih. Adik-adik setelah mendapat materi dari bapak atau ibu guru, nah adik-adik juga harus belajar nih, ya kan? Adik-adik belajar supaya adik-adik tetap mengingatkan pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh bapak dan ibu guru. Nah, adik-adik, jadi adik-adik, Nabi Hosea ini memperingatkan kepada bangsa Israel supaya mereka harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah saja yang bisa memberikan keselamatan bagi mereka. Ya adik-adik. Nah, adik-adik, jangan lupa ya adik-adik bahwa setiap hari Minggu, bukan saja hari Minggu tetapi setiap hari adik-adik juga harus memiliki sikap yang baik terhadap papa dan mama. Adik-adik harus mendengarkan nasihat kepada papa dan mama, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Kalau papa mama menyuruh adik-adik pada saat mau keluar kemana-mana, jangan lupa harus bermasker. Adik-adik harus tetap menggunakan masker. Kenapa adik-adik? Supaya adik-adik tetap sehat untuk bisa menghindar dari virus atau kotoran-kotoran yang mungkin debu-debu yang bisa masuk di dalam hidung adik-adik, dalam pernapasan adik-adik. Jadi adik-adik harus percaya bahwa papa dan mama itu sayang kepada adik-adik. Papa dan mama itu memberikan nasihat karena papa dan mama mau supaya adik-adik itu bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang selalu dan senantiasa tetap percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Karena hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya sang juru selamat kita. Oke adik-adik? Nah adik-adik, oke, nanti ini kakak sudah bercerita, tetapi jangan lupa ya adik-adik bahwa kita punya aktivitas nih adik-adik. Aktivitas yaitu karena kakak-kakak sudah besar ya, kakak-kakak bisa menuliskan doa untuk opa dan oma, ya kan? Opa dan oma, bagaimana doa adik-adik untuk opa dan oma? Kalau enggak, mungkin adik-adik bisa nih kirim foto pada saat adik-adik memberikan ucapan ulang tahun untuk opa dan oma. Bagaimana nih sikap adik-adik dengan opa dan oma? Jangan lupa ya, nanti dikirim lagi ya adik-adik, dikirim kembali ke kakak ya adik-adik. Oke adik-adik, jadi firman Tuhan kita hari ini mau mengingatkan supaya adik-adik hanya tetap percaya kepada Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesus sajalah satu-satunya sang juru selamat kita. Baik adik-adik, kakak akan kembalikan ke Kak Adi ya. Baik adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk mengakhirinya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang puji lewat anakmu Yesus Kristus, kembali lagi kami berdoa di hadapan diri-Mu Tuhan, yang sudah menuntun, memimpin kami dalam bercerita tentang firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kakak layan yang sudah bercerita firman Tuhan, yang Kau berkati, sehingga kakak layan juga diberikan kesehatan daripada Tuhan, sehingga kami juga semua sebagai anak-anak layan, kami juga dapat bertekun di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama nih mendengarkan firman Tuhan kan? Kakak berharap apa yang sudah adik-adik dengar, yang sudah disampaikan oleh kakak-kakaknya tadi, adik-adik laksanakan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Nah, respon firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 22 ayat 1 sampai 2, Bersalah Kasih Bapakku. Yuk, kita menyanyikan bersama. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Nah, adik-adik, pengumuman hari ini, Kak mau mengingatkan adik-adik untuk memberikan persembahan yang nanti adik-adik berikan itu bersama mama papanya ya. Nanti bisa langsung hubungin ke kakak layar sektornya atau langsung ditransfer ke nomor rekening GPIB Sebaot yang akan ditampilkan nanti di akhir video. Yang kedua, aktivitas. Jangan lupa adik-adik, aktivitas yang sudah tadi kakak-kakaknya berikan itu dikerjakan ya. Dan nanti dikumpulkan juga bisa melalui kakak layar sektornya atau ke nomor yang akan nanti ditampilkan di akhir video kita ya. Nah, terus ada lagi nih adik-adik pengumuman yang ketiga, yaitu dalam rangka HUT GPIB yang ke-72 tahun, GPIB mengadakan lomba bernyanyi pelkat layanan anak. Nah, nanti akan ditampilkan nih apa aja sih syarat-syaratnya dan harus menghubungi ke siapa, nanti akan diberikan atau ditampilkan di layar ini ya adik-adik ya. Oke? Kakak berharap adik-adik ada yang berpartisipasi nih dari Sebaot. Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak berharap adik-adik tetap menjaga kesehatan, tetap cuci tangan, kalau keluar rumah pakai masker, jaga kesehatannya adik-adik dengan makan juga yang sehat-sehat, makan buah, minum vitamin, minum susu ya adik-adik ya. Dan juga harus selalu mendengarkan apa kata mama sama papanya, jangan ngelawan adik-adik. Oke, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kak Desi mau mengajak adik-adik untuk berdoa penutup. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang bukan hanya mendengarkan firman-Mu saja, tapi kami mau menjadi pelaku di dalam firman-Mu ya Bapa. Kami mau menyerahkan hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Segala aktivitas kami Tuhan berkati, jauhkan kami dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang sedang sakit ya Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup untuk menyembuhkan teman-teman kami yang sedang sakit di luar sana. Tuhan juga sanggup untuk memulihkan semua orang yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Berkati kami semua, berkati setiap orang di Indonesia ini, berkati juga Indonesia ya Bapa. Kami percaya Tuhan sedang merancangkan rancangan terbaik buat Indonesia ya Bapa. Kami juga mau berdoa buat gereja kami GPIB Sebaot, juga Tuhan berkati walaupun sekarang dalam masa pandemi, kami setiap pelkat yang ada di Sebaot bisa terus berkarya dan terus pelayanan ya Bapa, sehingga Tuhan apapun yang kami berikan ini bisa menjadi
berkat juga buat sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Salam namaste. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Cuci tanganmu, gunakan maskermu. Disiplin kita, itulah vaksin kita. Cuci tanganmu, gunakan maskermu. Jaga jarak. Cuci tanganmu, gunakan masker. Disiplin kita, itulah vaksin kita. Cuci tanganmu, gunakan masker. Jaga jarak. Cuci tanganmu, gunakan maskermu. Disiplin kita, itulah vaksin kita. Cuci tanganmu,